Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya, mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq salah satu khalifah dan merupakan khalifah yang pertama setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Berarti Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2 tahun dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada usia meninggal dunianya sama, 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq pada masa kecilnya diberi nama Abdul Ka'bah oleh ibundanya, yaitu Ummu Khair. Karena ketika hamilnya, Ummu Khair atau ibunya Abu Bakar As-Siddiq pernah bernazar akan memberi nama anaknya, yaitu Abdul Ka'bah. Lalu setelah masuk Islam, nama Abu Bakar As-Siddiq diganti, nama Abdul Ka'bah diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah, sehingga nama lengkapnya menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Abdullah nama Abu Bakar yang diganti oleh Rasulullah, Abi Quhafah ayahnya, dan At-Taimi adalah kabilahnya, dan ibundanya bernama Ummu Khair. Gelar Abu Bakar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu cepatnya, begitu mudahnya dan segera Abu Bakar memeluk Islam ketika ditawari masuk Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakar dalam bahasa Arab berarti juga bersegera atau berpagi-pagi sekali. Kemudian As-Siddiq diberikan julukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat membenarkan apa yang ditawarkan ataupun yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai peristiwa dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana saat itu seluruh orang Quraisy mendustakannya. Abu Bakar membenarkannya dengan sebenar-benarnya. Begitu mulia akhlak Abu Bakar As-Siddiq, dari kecil saja Abu Bakar As-Siddiq sudah memiliki sifat baik, jujur, lemah lembut, dan juga sabar. Dan tidak kalah menariknya sifat Abu Bakar As-Siddiq yang sangat menonjol adalah sangat dermawan. Di antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mahir ataupun pandai mengetahui ilmu nasab, yaitu adalah silsilah keturunan para kabilah-kabilah. Abu Bakar As-Siddiq berjuang di dalam Islam. Setelah masuk Islam begitu semangatnya, begitu sungguh-sungguh, dan sahabat-sahabatnya diajaknya masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat yang lain banyak sekali yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq
sangat dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan sangat membela, juga sangat membantu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengerjakan sholat dengan khusyuk di depan Ka'bah. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Uqbah bin Mu'id. Dia mencekik Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW kewalahan dan dibantu ataupun ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu, dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terjadilah perkelahian dan saat itu Abu Bakar mengalami luka-luka. Namun demikian Abu Bakar As-Siddiq tidak putus asa dan tidak menyerah dan juga tidak goyah keimanannya walaupun ujian bahkan siksaan yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam, begitu beratnya, begitu dahsyatnya. Abu Bakar As-Siddiq terkenal seorang yang sangat dermawan, tidak segan-segan memberikan harta bendanya kepada Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama, bahkan untuk memerdekakan budak-budak yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam berbagai pertempuran, dalam berbagai peperangan, Abu Bakar mengikutinya dan juga bersama Rasulullah SAW. Di antaranya pertempuran yang terkenal adalah Perang Tabuk. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya sehingga tak sepeser pun uang yang ada di rumahnya. Sampai dikatakan pada saat itu baju yang digunakan oleh Abu Bakar pun bukan baju yang bagus, tetapi bahkan terbuat dari karung goni dan kancingnya terbuat dari duri kurma. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang tangguh, seorang yang pantang menyerah di dalam memperjuangkan agama bersama Rasulullah SAW. Bahkan seorang yang sangat istimewa, memiliki hubungan yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga sekaligus menjadi bapak mertua Nabi Muhammad SAW karena salah satu putri beliau yang bernama Aisyah dipinang oleh Rasulullah atau menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh para sahabat untuk menjadi khalifah ataupun menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Kaum Ansor mengadakan perkumpulan rapat pertemuan di Sakifah Bani Sa'adah, tempat pertemuan penduduk Madinah untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Ada beberapa motivasi yang menguatkan Abu Bakar As-Siddiq dimajukan sebagai khalifah. Di antaranya khalifah atau pemimpin Arab saat itu harus dari kalangan Quraisy dan Abu Bakar pun berasal dari kalangan Quraisy. Kemudian pendapat kaum muslimin yang lain bahwa satu-satunya orang yang dekat kepada Nabi Muhammad yang menemani beliau di Gua Sur ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah hanyalah Abu Bakar saja. Kemudian Abu Bakar juga orang yang sering ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menggantikannya dalam berbagai hal ketika Nabi Muhammad SAW berhalangan. Di antaranya ketika Nabi SAW sudah sakit parah dan menjelang ajalnya, maka Abu Bakar diperintahkan untuk menggantikannya sebagai imam. Abu Bakar As-Siddiq juga seorang keturunan bangsawan, seorang yang sangat dermawan dan berakhlak baik dan juga berbudi pekerti yang mulia. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq memang sangat singkat, hanya kurang lebih 2 tahun saja. Tetapi dengan kesungguh-sungguhan dakwah Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa, yang saat itu
sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya muncul nabi palsu, orang-orang murtad tidak mau bayar zakat, dan pemberontak. Namun semuanya bisa ditumpas dengan mudahnya. Di antaranya nabi-nabi palsu yang berhasil ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya Aswad Al-Ansi dari Yaman, kemudian Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, dan Malik bin Nuwairah, dan yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab, berhasil dibunuh oleh seorang sahabat yang dulu pernah membunuh Hamzah paman Nabi Muhammad SAW dalam satu pertempuran, dan beliau saat itu masih jahiliyah, yaitu adalah Wahsy. Abu Bakar As-Siddiq sangat sungguh-sungguh di dalam memerangi orang-orang murtad, orang-orang pemberontak, dan juga nabi-nabi palsu. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya giat semangat di dalam pertempuran ataupun kenegaraan militer, tapi juga Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran, karena berpikir bahwa banyak sekali orang-orang hafiz Al-Quran yang syahid, dan dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Dan Abu Bakar As-Siddiq mulai mengumpulkan Al-Quran bersama dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berjalan kurang lebih selama 2 tahun, dan pada tahun 634 Masehi beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Begitu besar jasa Abu Bakar As-Siddiq di dalam Islam, sehingga seandainya seluruh manusia amal-amalnya ini ditimbang dengan amalnya Abu Bakar As-Siddiq, niscaya akan lebih berat amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang-orang setelah itu yang meluk Islam semua mengalir pahalanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat memegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Usamah bin Zaid dengan membawa pasukan yang akan memerangi ke daerah kerajaan Ghassan, dan saat itu tertunda karena Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sudah setengah perjalanan, namun Abu Bakar As-Siddiq tetap memerintahkan Usamah bin Zaid bersama pasukan untuk melancarkan serangannya kepada Raja Ghassan, walaupun saat itu tidak bisa kembali ke Madinah untuk menjumpai ataupun bertakziah kepada jenazah Nabi Muhammad SAW. Keteguhan Abu Bakar As-Siddiq di dalam mendakwahkan agama, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, jangankan orang murtad, jangankan orang yang tidak membayar zakat, orang yang mau membayar zakat di zaman Nabi SAW dengan membawa unta beserta talinya, pada zamanku memberikan zakat unta tidak beserta talinya, itu pun akan aku perangi. Demikianlah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dari mulai lahir sampai dengan wafat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dini wa dunya wal akhirah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.